Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Faisal Manullah dengan NIM 01/2019-0093. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya sudah tulis dari soal teks itu dan saya rangkum dari Word dan saya jadikan PDF. Nah, pada soal pertama ini dijelaskan bagaimana pendapat Anda terkait eh, penggunaan produk plastik yang semakin meningkat saat ini. Jadi di sini saya menjelaskan menurut saya itu meningkatnya produk plastik ini menjadi hal yang dilema menurut saya. Karena apa? Di sini ada satu sisi yang menjadi keuntungan untuk jadi usaha dan kepentingan yang sangat berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari, dan juga di sisi keduanya itu ada meningkatnya plastik dan pastinya tentu bakal berpengaruh buruk. Nah, itu apa? Seperti contoh terhadap lingkungan hidup karena tercemarnya dari plastiknya itu. Nah, dari yang dua sisi ini kita bisa jelaskan. Yang pertama itu sisi baiknya itu ya tentu kita tidak bisa menghindari dari penggunaan plastik karena dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya dan pastinya menggunakan plastik. Seperti yang di lingkungan kita tuh seperti kemasan botol itu adalah kayak yang seperti kita harus gunakan. Terus juga ada di bodi motor atau di part-part plastik elektronik itu yang tidak bisa memungkiri kita tidak bisa lepas dari penggunaan plastik. Nah, itu dari segi industri maupun segi konsumsi ya. Jadi di sini uh, kita tidak bisa menghindarinya lagi. Nah, karena dari plastiknya ini sendiri pun juga mempunyai keuntungan di saat itu posisinya plastik ini murah dan juga ringan, terus juga bagus untuk produksi. Jadi seperti mobil, kalau maksudnya motor kalau ringan itu jadi efisien bensinnya seperti itu. Jadi uh, posisinya itu plastik masih bisa harus bisa digunakan. Lalu dengan kata lain ini plastik ini masih wajib untuk digunakan. Nah, untuk sisi keduanya itu plastik itu meningkat lalu mencemari lingkungan. Nah, karena itu sendiri plastik itu ketika didaur ulang ada pengaruh-pengaruh yang tidak bisa didaur ulang bersama karena setiap plastik itu mempunyai bahan yang berbeda, jadi tidak bisa didaur bersama. Uh, lalu di saat sisi keduanya itu buruk, tetapi kita di sini juga bisa dijelaskan tetapi dari kedua sisi ini berjalan beriringan. Jadi antara dua sisi ini kita bisa tetap berjalan beriringan dan dengan solusi yang tepat dan menjadi manusia yang cerdas untuk menanggapi hal ini. Jadi ketika lingkungannya itu tercemar, tapi kita tetap menggunakan plastik, jadi kita harus cerdas, jadi manusia yang cerdas dan harus yang bisa memilih di waktu yang tepat dalam penggunaan plastik. Contohnya adalah kita bisa mengurangi plastik dengan saat berbelanja kita bisa menggunakan kantong kain, atau bisa kita seperti ingin meminum air kita bisa membawa minuman botol sedotan aluminium sendiri yang bisa dicuci berkali-kali dan itu bisa dipakai berkali-kali. Jadi masih bisa dinanggulangi demi sedikit dan juga keadaan penggunaan plastik masih bisa berjalan untuk keperluan yang lain. Itu penjelasan saya pada nomor 1. Lalu nomor 2, soal nomor 2 itu jelaskan produk plastik yang saya miliki terkait estimasi proses dan letak injeksi. Jadi pada produk yang saya pilih ini adalah tutup gelas. Jadi material yang saya pilih ini polipropilen dan time cycle produk ini 12 detik. Dari mana sih saya dapat ini? Dari perhitungan di Excel yang sudah kita lakukan tugas kemarin. T cycle-nya itu selama 12 detik. Nah,
12 detiknya itu dari mana sih? Dari selesai. Nah, dalam 12 detik itu yang kita dapat itu 12 detik keseluruhan, dan di sini uh, kita masih bisa mengira-ngira. Jadi yang pertama itu peeling. Peeling itu apa sih? Peeling itu seperti sebelumnya itu ada proses plastification, tapi di sini proses itu masih di tengah-tengah. Jadi proses plastification itu peleburan material plastik yang dari hopper nanti dimasukkan ke mesin injeksi yang akan dilebur oleh heater dan barrel, dan nanti akan didorong oleh screw dan masuk ke peeling. Nah, peeling itu adalah pemasukan nozzle cairan itu nozzle kepada cavity core. Nah, melalui itu screw bus. Jadi itu yang disebut dengan peeling. Nah, melewati apa aja? Yang pertama itu locating ring, melalui itu upper plate, yang itu nanti akan melewati screw bus. Itu yang disebut dengan peeling. Lalu packing. Packing ini saya kirakan itu ada 2 detik, karena setelah melewati peeling itu cairan plastik itu akan memenuhi rongga-rongga. Jadi packing itu memenuhi rongga-rongga cavity core. Ketika sudah melewati screw bus akan memasuki runner gate dan masuki cavity core, dan packing ini memenuhinya itu selama 2 detik. Lanjut cooling. Cooling itu di sini selama 3 detik. Jadi ketika cairan plastiknya sudah memenuhi rongga-rongga, cooling di sinilah yang akan mulai bekerja. Jadi dia itu berfungsi untuk seperti panas material plastik yang tadi sudah dipanaskan masuk, lalu untuk menjaga yaitu pasti dengan cooling. Nah, cooling ini selama 3 detik. Lalu plastification itu, jadi selama cooling yang berjalan itu plastification juga masih berjalan. Jadi selama hooper material plastik barrel heater dan lainnya itu dipanaskan, cooling itu tetap terjadi. Jadi selama cooling itu terjadi selama 3 detik. Lalu ketika coolingnya sudah selesai dan produk plastik yang dalam cavity core-nya itu sudah jadi dan sudah sempurna, nanti moldnya itu akan terbuka. Jadi cavity core cavity itu ibaratnya fix, dia bakal netap. Jadi yang ketarik itu pengetahuan saya itu adalah bagian core-nya dan ejector plate-nya dan yang lainnya, yang seperti lower plate. Jadi si cavity-nya itu tetap fix, seperti itu, cavity itu fix. Nah, dengan syarat nanti ini selama pembukanya itu 2 detik. Jadi bagian cavity format itu dan mana itu akan terbuka selama 2 detik. Lalu ke part ejection. Nah, part ejection ini adalah proses seperti ketika sudah dibuka, dan tentunya harus dan wajib plastik itu harus mengelut pada core. Karena apa? Ejector pin itu selalu pada di bagian core, dan itu tempatnya itu biasanya itu dari plat ejector plat sampai panjang itu menembus sampai dataran core seperti itu. Jadi dan syarat menurutnya itu juga screw lock yang tengah-tengahnya itu yang bakal bertemu runner gate-nya itu, screw lock-nya itu agak panjangnya itu lebih pendek lagi. Jadi itulah yang menyebabkan plastik itu bisa menyentuh core seperti itu. Jadi ketika sudah terbuka bakal ada penekanan atau pembuangan oleh ejector pin, itu yang disebut dengan ejection. Nah, terakhir itu ada mouth closing. Jadi mouth closing itu adalah proses ketika sudah benda ditendang, benda itu sudah dibuang dan sudah ada sudah selesai, itu mouthnya itu mulai tertutup kembali, dan itu selama 2 detik. Ini penjelasan yang sudah saya jelaskan. Jadi total
estimasi injection ini, plastik tutup gelas ini sesuai perhitungan 12 detik. Nah, yang soal ketiga itu ada jelaskan proses pengembangan produk plastik yang Anda miliki dengan referensi proses plastik berikut. Seperti proses pengembangan plastik yang saya miliki dan sebagai referensinya itu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang tentunya itu adalah bagian-bagian yang harus kita perhatikan. Tanda merah ini adalah produk definisi, ada definisi produk, dan bagian hijau ini adalah desain produk. Lalu yang keempat ini adalah pengembangan bisnis dan developmentnya. Lalu yang terakhir itu adalah peluncuran produknya. Nah, kita masuk ke yang logo merahnya itu adalah definisi produk. Jadi definisi produk itu ada market analysis ya. Nah, market analysis ini itu seperti kebutuhan pasar yang dibutuhkan pada masyarakat. Nah, karena tutup gelas ini sangat penting, perlu, jadi menjaga tinggi etisnya suatu minuman. Jadi melihat target pasar ini perlu untuk diproduksinya tutup gelas. Nah, potensi untungnya ini juga untung karena tutup gelas ini dicuci dan dipakai berkali-kali, jadi worth it untuk diproduksi. Lalu itu ada tim assembly. Nah, tim assembly itu apa sih? Adalah pembentukan tim. Jadi pembentukan tim itu pada desain akan disesuaikan dengan, pada umumnya itu diameter gelas lebih banyak dipakai, terus produk akan selalu dicari dengan estimasi yang cukup sebentar dan menghasilkan kuantitas yang banyak. Jadi para tim ini akan menganalisis dan memperkirakan apa yang perlu pada tutup gelas ini. Lalu itu yang selanjutnya itu ada konsep development. Itu apa sih pengembangan konsep? Jadi ketika sudah mendapat market analysis dan sendiri ini melakukan pengembangan konsep. Nah, pengembangan konsep ini adalah memulai sketch, lalu produk akan dibuat prototipe, seperti pembuatan benda rekayasa tapi bukan dari bahan material tersebut, itu yang disebut prototipe. Nah, ada tutup gelas itu. Lalu ada yang ini forecasting. Jadi ketiga ini akan berjalan bareng. Nah, forecasting itu adalah perkiraan harga. Jadi melihat perkiraan dari pasarnya itu, benchmarking itu memperkirakan harga yang pantas untuk dijual itu seperti apa, dengan seperti kualitas yang baik di lain produk, seperti kompetitor lainnya. Jadi melihat kompetitor lain dan juga harus memperkirakan harganya ini. Lalu ada budgeting. Ini itu adalah pembiayaan atau dana. Jadi kita sudah melatih sales forecasting dan pembiayaan. Jadi produk ini produksi, jadi akan menghitung seperti dari proses material, proses mesin, akan dihitung semuanya, dihitung berapa sih totalnya. Ketika ketiganya itu sudah dilakukan, akan melakukan approval, itu persetujuan. Nah, bereview kepada manajemen apa yang sudah dibuat dari market analysis sampai SM budgeting ini tuh diajukan dan dilihat oleh manajemen pantas atau perlu direvisi kembali produk yang sudah dianalisis ini, melihat dari market analysis. Nah, dari proses ketika sudah diajukan, kita bisa lihat ketika sudah di approve sama manajemen, kita akan lanjut masuk ke product design dengan logo hijaunya ini, product design. Jadi product design ini desain seperti mendesain material, bentuk geometris, dan pembentukan finishing, lalu toleransi supaya dan lain. Lalu ke desain for assembly. Jadi desain untuk rakitan. Jadi mengidentifikasi jumlah komponen yang ada di dalam mod ini, lalu toleransi dimensi dan dimensi kritis dan perakitan yang efektif.
Lalu geser ke kanan itu ada desain for manufacturing, desain untuk pemisinannya. Jadi kita mendesain modnya yang kita akan bikin itu. Lalu ada approval. Jadi ketika sudah lakukan desain manufacturing dan assembly itu, kita akan meminta persetujuan lagi, untuk minta persetujuan kedua dari manajemen. Jika desain produk dan biaya dapat diterima manajemen, maka akan dilanjutkan pengembangan bisnis dan produksi. Pengembangan bisnis dan produksi ada di release funding. Itu adalah yang pertama, itu adalah tooling fabrication. Itu memulai desain dan memulai proses pembuatan inti produksi. Jadi proses produksi akan bermulai dan akan mulai start. Ketika sudah ini akan berbarengan dengan product planning. Product planning itu apa sih? Product planning itu produk ini akan yaitu perencanaan produk yang dengan mengatur proses produksi dengan memperhatikan aspeknya itu seperti jadi. Lalu ada business development. Business development itu adalah proses pengembangan bisnis agar menentukan sasaran awal agar mensupport pengeluaran produk. Lalu itu ada alpha test. Nah, alpha test itu apa sih? Nah, alpha test itu adalah proyek uji coba untuk pertama kali. Jadi kita melihat proyek uji coba pertama kali, kita melihat kepuasan dari customer dan masyarakat itu seperti apa. Nah, ketika alpha test berjalan itu quality dan training plan itu juga berjalan. Dan itu berjalan itu sampel kepada pengguna itu mengetahui. Jadi kita sudah dibuat alpha test dan kita mengetahui sampel-sampelnya itu seperti apa, dan itu yang bakal didokumentasikan dan lanjut ke approval, dan itu persetujuan melihat pantas layaknya untuk dilanjutkan produksi. Jika pantas dan layak diproduksi itu akan dilanjutkan pilot production. Nah, pilot production itu apa sih? Nah, tinjauan dari terkait produk yang akan sudah digunakan dan pengecekan kualitas. Nah, itu approval. Nah, lalu ke beta install dan test. Itu lanjutan kedua dari alpha test. Dan dari alpha test, jadi peninjauan itu seperti dalam tahapan ini produk tutup gelas ini diproduksi dengan bagian pemasaran untuk memastikan produk yang dapat diterima. Jadi ketika alpha test sudah dilakukan, dan yang kedua itu bakal ada di beta install test. Yang sudah itu akan berbarengan oleh pilot production. Nah, pilot production itu dalam tahapan ini tutup gelas ini untuk percontohan sampling dan uji coba. Dan jika sudah ini dilakukan akan di approve lagi. Nah, setelah rangkaian ini dilewati dan produk dapat diterima layak umum, dan tahap ini akan meninjau. Nah, tahap ini meninjau jika disetujui akan produk rilis. Nah, jika produk sudah disetujui akan dirilis ke khalayak umum. Nah, ini penjelasan dari yang sudah saya jelaskan, dan itu penjelasannya. Lalu peran desain mode. Nah, dari urutan yang di atas itu sebenarnya itu ada 3 bagian yang kita perlu perhatikan. Nah, yang tanda merah itu seperti hal yang seperti awal kenapa sih produk itu kita akan bikin, melihat awalnya itu basicnya produk yang kita bikin itu kenapa. Nah, yang itu yang biasa disebut dengan mold plotting. Dan yang kedua itu mold design. Jadi kita mendesain produk-produknya, melihat produk-produknya. Jadi tahap keduanya akan melihat mold design dan akan diuji coba. Dan yang sebelumnya itu adalah mold making. Jadi sudah diuji coba dan lakukan pembuatan dan di produk rilis. Itu adalah 3 peran desain mold. Lanjut ke 4. Nah, soal nomor 4 ini jelaskan produk Anda sesuai pertimbangan dasar dan desain produk. Jadi produk yang saya buat ini Anda adalah tutup gelas. Nah, dalam jelaskan produk Anda sesuai dengan pertimbangan dasar ini itu ada
Dasar-dasar desain produknya itu ada 10 ya, ini sebagai berikut. Penjelasan dasar-dasar produk saya ini sama keseragaman tebal dinding. Nah, keseragaman tebal dinding ini punya saya itu kebetulan, dan keseragaman tebal itu sama dengan ketebalan ukurannya itu 2 mm. Jadi ketika desain dasar-dasar ini ada dan sesuai, itu berarti dasar-dasar desain produk ini terpenuhi. Nah, desain rib. Nah, di dalam desain saya ini tidak ada desain rib. Desain rib itu apa sih? Seperti ada tulang-tulangan di dalam ketebalan ujung-ujungnya itu ada desain rib yang seperti sirip gitu. Desain bos dan gaset di dalam produk saya ini tidak ada bos dan gaset. Nah, gaset dan bos gaset itu seperti lubang, dan itu bakal ada baut yang akan seperti mengikat, jadi bakal ada pasangan. Dan gaset itu seperti tulang yang akan menyanggah si bos ini. Jadi di dalam produk saya tidak ada. Dan desain si tajam corner ini saya tidak ada, tapi saya membuat radius sisi tajam untuk pengguna yang akan memegang produk saya ini lebih nyaman. Nah, penutupan akhir dan tekstur. Penutupan akhir dan tekstur ini, produk kami ini tutup biasa speknya itu tekstur menggunakan metode diamond polish dengan finishing red 0,05 mm kubik. Jadi ini cukup halus. Sudut miringnya ini dalam pegangannya itu miring, dan itu melihat tabelnya itu berat eksentralnya itu sen tekstur dengan berat itu 1,5 derajat. Seperti yang bisa dilihat. Lalu 7 itu ada undercut. Nah, undercut ini dalam produk saya itu tidak ada, jadi tidak ada bagian-bagian yang akan menutupi, jadi tidak perlu ada undercut. Lalu ada ulir itu dan produk saya itu tidak ada, karena sesuai pemidanaan itu ulir tidak ada dalam tutup gelas ini. Penamaan dan penomoran dalam produk tutup gelas saya ini tidak ada penamaan dan penomoran. Nah, akhirnya ada toleransi. Di produk ini dengan dimensi dan kegunaan toleransi ketat atau khusus tidak ada, tapi toleransi umum yang ada. Jadi karena kegunaan untuk memegang tangan itu tidak terhadap toleransi khusus dan toleransi ketat, dan juga untuk diameter itu tidak ada perlu toleransi khusus dan toleransi itu toleransi umum. Nah, itu video tentang PDF saya. Nah, nanti kita akan lanjut ke Excel itu soal nomor 5 perhitungan. Ini kita akan lanjut proses penjelasan dari perhitungan rinci dari mod saya. Jadi inilah gambar produk saya. Di sini adalah data produk saya dari material color, sintetnya itu sekitar 0,5%, dan dimensinya itu diameter 82 kali, tingginya itu 20 mm. Lalu standar 32 mm, presinya itu sekitar 300 cm kubik. Produk weightnya itu beratnya itu sampai 14 gram. Nah, data materialnya itu yang saya pilih itu polipropilен tanah, si polipropilен ini higienis. Nah, ini adalah datanya LG frame. Ini juga data yang saya lihat di internet itu data yang buat material higienis untuk makanan. Lanjut ke injection MC data. Ini adalah data dari mesin injeksi di Pullman. Ini dimensinya tonnya itu 160 ton sampai size-nya itu 27 cm kubik. Nah, bikin fibersnya itu 160 mm. Ini mountnya hole-nya sampai 150 mm, dan mold pack-nya itu sampai 500 mm, dan electric stroke-nya itu sampai 100 mm, dan seluruh radiusnya itu 19 diameternya itu 6. Lalu locating ring diameternya itu 100. Nah,
masuk ke estimasi harga mall. Ini adalah rumus untuk total harga mall, dapatkan harga mall. Tapi untuk masuk ke sini kita harus ke bawah-bawahnya dulu. Ini adalah akhir, jadi berarti kita harus dapatkan tiga kritis dulu. Bagaimana sih tiga kritis itu? Nah, ini adalah rumus tiga kritis. Nah, dalam rumus tiga kritis ini kita juga harus bisa terlebih dahulu, jangan sampai di sini dulu. Jadi kita harus ke bawahnya dulu untuk mendapatkan yang kita harus mendapatkan tiga kritis dulu. Nah, tiga itu di sini. Nah, sampai titiknya dapatkan 9 juta itu harus mendapatkan CCP di material mesin dan mesin. Kita harus melewati CCP di material dulu. CCP di material itu rumusnya ini. Nah, rumusnya ini ketika sudah melakukan rumus itu rumusnya ini, tetapi ketika masuk di material itu dapat ini. Tapi kita harus menghitung lebih dahulu itunya mendapatkan panjang dari panjang lebarnya situ pasti. Pertama-tama kita akan, ini adalah pertama hal yang pertama kita jelaskan. Ini adalah kan L-part panjang dari partnya itu 82 mm, dijadikan meter itu akan jadi 0,08 meter. H-partnya itu didapatkan 0,2, standar itu 0,1. jadi untuk mendapatkan L cavity-nya itu, panjang cavity-nya itu dengan rumus H-part akan dikali konstanta dan akan ditambah L-part, jadi didapatkan itu 0,8. Nah, lebarnya itu sama. Jadi W-nya partnya itu dapat dari mana ya? Yang ada di sini. Jadi data-datanya itu yang ada di sini. Jadi L-part, W-part, H-part itu datanya di sini, Dan ini sebenarnya tuh 80 mm dan sudah di bawah 19 meter. Nah, masuk ke lebar itu lebar dari partnya itu jadi 0,08 meter, lalu H-partnya itu 0,02 meter. Lalu rumusnya sama seperti yang dapatkan L cavity di atas. Nah, yang didapat itu 0,8. Lalu masuk ke H cavity. Jadi H cavity ini itu dapat berapa, lalu konstanta. Jadi akan dirumuskan dengan H-part itu akan kali dengan konstanta dapatnya. Nah, ketika sudah mendapatkan H cavity, W cavity dan L cavity akan dimasukkan ke di sini. Nah, untuk mendapatkan P cavity material. Dan jika sudah didapat akan dikalikan semua. Ini adalah P cavity material dan meter kubik. Jika sudah dapat dimasukkan ke dalam sini. Nah, kalau sudah, kita akan mencari P cavity material. Nah, P cavity material itu sekitar 7.500 per kilo. 7.500 itu didapat dari BEP kita, BP sebelumnya. Jadi ketika sudah dapat, nah nanti akan kita cari Q cavity material. Material itu dapat dari appendix. Nah, appendixnya itu seperti apa, nanti kita lihat itu negara apa yang kita pilih, nanti akan dikalikan pada konversi dolar saat ini. Dolar saat ini itu 14.359 perak. Harganya itu cavity-nya itu 79.000 untuk cavity. Ketika sudah, nanti semua dikali akan dapatkan ini. Ini adalah cavity material. Nah, jika sudah didapat akan dimasukkan ke cavity material. Nah, masukkan di sini. Ditaruh dalam sini. Ini ke sini. Nah, sebelum ini kan kita akan menjelaskan ke cavity mesinnya, bukan ke cavity mesinnya. Nah, untuk mendapatkan dapat cavity mesinnya. Nah, untuk mendapatkan adalah rumusnya
19 volt. Nah, sebelum masuk sini kita harus lihat powernya lagi, nah lihat powernya lagi, dan rumusnya untuk menekan tapi tinggal mesin. Mungkin itu dia belum tahu, tapi dengan rumus yang ini ini tapi tidak sampai di situ. Sampai di situ kita harus menghitung lagi dengan kita harus melihat TKVT volumenya lagi, TKVT areanya lagi, ya kompleksitinya lagi. Nah, kita mulai dari sini. Jadi rumusnya itu TKVT volumenya itu TKVT material dibagi perimeter volume. Nah, TKVT materialnya itu dapat dari mana sih? Yang tadi kita sudah hitung di atas. TKVT material, TKVT materialnya itu ini, nah, akan dimasukkan ke sini dan nanti akan dibagi dengan perimeter volume. Jadi perimeter volume itu saya dapat itu dari si inventor. Kita melihat meter volume itu berapa, nah, masukkan itu dibagi, dapat TKVT volume ini. Lalu apa TKVT area, jadi TKVT area yang kita hitung. Nah, di sini tuh rumusnya dibagi A per surface dibagi R meter area. Nah, di sini A per surface itu didapat dari data yang ada di atas di G4, lalu R material itu kita dapat dari inventor, lalu nanti dibagi dan dapat TKVT area itu 0,4. Nah, lalu FKVT complexity itu rumusnya ini A per surface dikali H all lalu pipa. Nah, A per surface-nya itu kan sudah ada di atas. A per surface-nya itu data di atas. Data di atasnya itu ada di sini. A per surface. Nah, di situ. Jadi dimasukkan, lalu aktualnya itu ketebalan dari produknya itu 2 mili, yang dijadikan meter, cm. Lalu pipat, nah pipatnya itu didapat dari apa? Sama, dapat dari inventor volume dari partnya itu berapa, dapatnya itu ini. Nah, lalu nanti masukkan rumus di ini 100 apa surface dikali wall, lalu dibagi pipa, dapatnya ini. Ketika sudah dapat TKVT complexity, TKVT area, lalu volume, nah, itu masukkan ke sini, masukkan semua. Nah, terkecuali yang ada di sini. Di sini masukin dimensi dan sini. Sini adalah didapat dari di bawah sini. Sini masukin faktornya itu sini saya 6. Lalu machining efisiensi itu apa? Jadi ibarat dalam kita sehari itu efisiensi itu persen yang 0 sampai 100 itu berapa. Jadi menurut saya itu dalam kasus ini perlu saya itu efisiensinya itu sampai 40% dari total kerja dalam sehari itu, jadi 0,4. Tiga mesinnya itu rumusnya ini didapat. Tiga mesinnya itu pengerjaan efisiensi itu selama sekitar kurang lebih dari 19 jam. Jika sudah dapat tiga mesin, dimasukkan ke mesin ini untuk mendapatkan material dari akan mencari harga mesin ini. Nah, ketika sudah dapat, masukkan ke mesin ini, lalu kita akan mencari air machining rate. Nah, air machining rate sama. Jadi kita harus melihat appendix dari negara kan, saya pilih adalah itu Hong Kong. Jadi Hong Kong itu 24, lalu dikali dengan harga dolar. Harga dolarnya itu satunya ini dolarnya itu dikali, yang didapatnya itu sekitar 300.000 sekian. Nah, nanti tinggal dirumuskan dikali dan dapat CSHV di mesin itu sekitar 6.667 sekian. Lalu CSHV di mesin yang dapat kita akan masukkan ke atas. Ke atas itu CSHV di mesin ini. Nah, di sini ini. Nah, kita masukkan sini. Ketika sudah mesin ini dapat, masukkan di sini. Lalu kita bawahnya lagi untuk mencari CSHV di sini.
Nah, geometrik finishing ini itu untuk mencari seperti hasil akhir polishing, itu biayanya berapa. Nah, ini dan untuk saya itu kan tutup gelas ya, itu yang saya pilih itu gearnya itu diamond polish. Ini untuk mencapai ini semua kita akan mencari gobongnya dulu. Nih, nanti dulu kita mencari dulu. Nah, jadi kita akan mendapatkan TKP finishing ini yang akan ditaruh di sini. Itu kan kita akan rumus TKP finishing apa surface itu kan dibagi finishing. Jadi si apa satunya itu yang didapat itu kan luas areanya itu ya. Nah, luas areanya itu 0,12. Nanti finishingnya itu kita pilih build finishing rate yang kita mau sampai berapa, nanti tinggal dibagi. Dapatnya itu ini. Jadi selama prosesnya finishing itu sekitar 24 jam. Nah, saya udah dapat, masukkan ke dalam sini kita pilih finishing. Lalu untuk mendapatkan harga finishingnya itu kita harus mencari air finishing rate-nya dulu. Finishing rate-nya itu sama, jadi kita harus mencari appendix T dari negara mana untuk harga pekerjaan, nanti dikalikan dolar, finishing dolar yang didapat itu ketika itu dikalikan 195 dikali air finishing rate. Nanti jadi proses finishing graffiti-nya itu sampai 2.660 sekian. Jika sudah dapat, nanti dimasukkan ke atas. Nah, jika sudah, untuk mendapatkan cat graffiti itu akan ditambah dibuat cat material, masih ini finishing nanti ditambah dan mendapatkan cat graffiti. Nah, harga cat graffiti itu sampai 9.496 sekian. Nah, untuk melihat ini, produk saya itu N-Cavities-nya saya pilih 2. Jadi untuk mendapatkan harga Cavities-nya itu karena si Cavities-nya itu dibagi 2 itu, jadi saya pilih N-Cavities-nya itu 2. Jadi Cavities-nya didapat, dimasukkan ke atas, lalu akan dimasukkan untuk mendapatkan Cavities. Lalu N-Cavities-nya saya pilih 2, nanti akan ada 2 editornya. Lalu aktifkan itu melihat dari tabel yang ada di ini diskon. Jadi saya pilih itu satu, diskonnya itu ada 1. Nah, lalu rumusnya itu karena saya pilih 2, jadi Cavities dikali N-Cavities 2, jadi sini dikali 1, diskon itu 1. Jadi harga pembuatan Cavities 2 itu mau saya itu sampai 18.992.000 sekian. Nah, yang sudah masak, yang sudah dapat, kita masukkan ke atas. Nah, untuk mendapatkan bawahnya lagi, akan di bawahnya lagi kita setelah finishing. Nah, tadi sudah didapatkan Cavities. Nah, kita mau pilih. Nah, untuk mencapai ini semua kita harus ada di bawahnya lagi. Kita harus di bawahnya lagi. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita harus mencari L mode-nya dulu, wet mode-nya dulu, Pak mode-nya dulu. Nah, di sini itu dengan L mode yang akan dimasukkan di sini. Jadi kita cari satu persatu dulu. Cari L mode-nya itu sama graffiti-nya itu berapa, dan mendapatkan jadi 0,84. Nah, itu hasil dari yang sebelumnya kita cari 0,84 graffiti-nya. Jadi ketika sudah masuk itu, kita akan cari mode-nya panjangnya. Panjangnya itu dengan 0,8 dikali L lengthnya itu 1 dikali konstanta, nanti dikali semua, dan L mode-nya itu dapat 0,112. Lalu ketika ini kita akan mencari lebar dari mode. Pertama, rumusnya itu kita sudah dapat PKVT menjadi 0,08, nanti rumusnya itu tinggal dikali semua dan dapat wet mode itu 0,112.
lalu hak KVT itu sama. Jadi hak KVT yang sudah kita dapat itu 0,4 masukkan di sini, lalu konstanta tinggal rumus. Nah, 3 ini dikali 2 nanti ditambah dari ini dapatnya itu haknya itu sampai 0,9. Nah, untuk mendapatkan NKVT white-nya sampai lainnya itu rumusnya ini untuk mendapatkan untuk masukkan di sini. Jika sudah dapatkan hak mode, net mode, dan L mode itu kita masukkan di sini kan. Nah, untuk standar 1 dan 2 itu apa sih? Nah, standar 2 itu ada di ini dan ini. Nah, itu karena itu rumus bakunya dari itu harus kita masukkan N mode nya itu. Nah, rumusnya itu yang didapat N mode nya itu 22,38. Jika M mode sudah dapat, bukan dalam sini untuk dapatkan C mode guys. Nah, koefisiennya itu kan sudah baku. Nah, jadi bakunya itu adalah US dollar 830. Jadi 830 dolar ini akan dikonversikan ke dalam rupiah yang dikalikan ini, yang didapatkan tuh 11 juta. Nah, masuk ke modal itu ada di G219. Nah, yang saya pilih ini materialnya itu ACP20, jadi mode koefisiennya itu sampai 5,25 dolar per kilonya. Jadi yang saya pilih bahan ini nanti akan dimasukkan ke dalam cup material. Nah, itu kita masukkan rumus koefisien nanti akan ditambah dari MO tanpa MO. Nah, jadi apa? Harga cat modusnya itu sampai 11 juta 944 ribu. Dan jika sudah didapat, modus itu akan dimasukkan ke atas. Sudah mendapat itu yang sudah masuk. Dan mendapatkan bawahnya lagi customnya itu kita cari di bawah. Customnya itu seperti pilihan-pilihan customize-nya itu mau seperti apa dari kayak seperti cooling apa, mau pakai liter atau slender apa. Nah, customize-nya sisa-sisa yang sudah didapat di atas. Nah, jadi sekarang sudah didapat. Nah, cavity customize-nya itu pilih dari sistemnya itu apa, yang mana. Nah, jadi ya sesuai dengan kebutuhan mod kalian. Di sini saya sesuai yang dibutuhkan hingga mendapat sistemnya itu milih apa, sistem itu fiturnya apa. Nah, bisa dilihat di tabel sini, dan ini yang saya pilih. Nah, mendapatkan sampai 1,20. Price chat mau melihat yang di atas. Jadi di sini pas kasih modnya ke modnya itu jadi customize dalam modnya itu mau seperti apa juga sama. Jadi sesuai kebutuhan mod teman-teman ya. Nah, sini kebutuhan saya begini ini melihat level, tinggal tambahkan saja lalu masukkan. Sini saya dapat 2,2. Nah, customize-nya itu dengan rumus aktivitas dikali customize dikali, nanti disimpan dulu nanti baru cek fungsinya dikali dengan F-mode design. Nah, itu kalau dapat apa nanti dia ulang tambah. Jadi customize-nya itu sekitar 49 ribu sekian. Sudah dapat customize-nya itu akan diskon ke atas di sini. Jika sudah dapatkan chatbotnya itu gampang, tinggal ditambah creativity, demo, customization. Nah, jadi harga mod pembuatan saya itu sampai 80 juta. Nah, dari kritisnya, customization-nya, harga total mod keseluruhannya sampai 80 juta. Lalu udah dapat harganya, lalu pindah ke part part. Nah,
part estimation. Jadi kita bisa lihat harga partnya itu berapa sih. Nah, harga rumusnya bukan semua part siapa, tapi sebelum sampai sana kita harus ke bawahnya dulu seperti biasa. Nanti material part. Nah, bawahnya itu jadi cat total mark itu yang tadi saya dapat itu sampai 80 juta sekian. Jadi end total yang saya akan buat produk itu sekitar 500 ribu. Jadi jenisnya itu saya dapat, yang saya pilih itu ini, dia unfiled low plastic. Jadi untuk maintenance-nya saya masuk itu variabelnya 2. Jadi itu didapat dari ini set mode, set total mode itu berapa, nanti itu total produknya itu jumlah produk keseluruhan itu akan dikasih berapa. Jadi tinggal dibagi set total mode itu akan dibagi ini dan dibagi maintenance. Jadi mode partnya itu sampai 320 perak. Kalau sudah dimasukkan ke atas masuk ke material part. Material part itu cara dapat masih. Nah, di plastik itu kan didapat dari atas, kita tinggal masukkan. Nah, dari ini material ini kan harga material plastiknya itu sekitar 1044. Lalu ke materialnya itu harga yang ada dapat di atas itu materialnya itu 1020.000. Nah, fitnya itu didapat dari tabel. Yang saya pilih ini adalah code runner gitu. Saya akan masukkan ke fit nya itu. Jadi material partnya itu tinggal dikali semua, didapat ini. Harga material per partnya itu sampai 390 perak. Jika sudah dapat, masuk yang atas lagi. Nah, sini lalu ke proses partnya. Harga proses per partnya itu berapa sih? Nah, ini. Nah, tapi sebelum masuk ke proses part itu T-cycle. Nah, T-cycle itu ada rumusnya lagi. Nah, itu ada di bawah. Nah, itu T-cycle. Nah, ini rumusnya itu konstantanya itu dapat dari sini, dan cycle efisiensinya itu berapa. Nah, dapatnya itu dari mana? Dari sini. Ini saya pilih itu semiotomatik operator. Jadi kita sudah ini berapa yang time cycle itu dengan rumus ini, tinggal dikali semua lah selama 20 detik. Nah, gitu. Jadi jika sudah dapat cycle-nya itu kan masuk ke atas. Nah, end cavities itu kan jumlah cavitiesnya itu yang saya bilang dari itu ada 2. Lalu air molding cavitiesnya itu kan didapat dari bawahnya dulu ya, kita akan bawahnya dulu. Kemudian ini mencari eksternalnya, nilai ininya. Di air molding mesinnya itu sampai 682.000. Standarnya itu dapat rumus ini, eksternalnya itu ada di sini. Kita harus kebun lagi dari satu persatu. Rumusnya ini ada 1, titiknya 2, dan dapat ekstern. Jadi mencapai itu. Nah, dia sudah dapat ekstern, nanti kita memasukkan saja di atas. Dan ini untuk mendapatkan air molding. Jadi air moldingnya itu dapat 682. Jika sudah masuk, tinggal dimasukkan ke sini untuk mendapatkan proses part. Nah, proses part. Jadi harga per partnya itu rumus seperti itu. Nanti dapatkan harga proses per part itu hingga 1.850 perak. Jika sudah dapat, masukkan ke atas. Nah, masukkan sini. Pihaknya itu didapat dari tabel ya, dapatkan dari tabel. Tabelnya itu ada di bawah. Jadi kita melihat dari impact cost per partnya itu, dan saya pilih itu 0,98. Pihaknya itu kan di atas. Itu sudah dimasukkan, yang sudah dipilih masukkan ke atas.
Nah, masukkan harga per partnya itu berapa. Jadi jika sudah, nanti kita masukkan rumus yang ada di buku ini, yang didapat itu harga per partnya itu sekitar 2.576. Itu perhitungan part cost estimation. Yang didapat dari part saya itu harganya sekian. Nah, itu dia perhitungan dari C total mod saya 80 juta hingga harga per partnya 2.500. Itu dia perhitungan saya dapat. Jadi jika perhitungan saya masih ada salah atau kurang, mohon maaf, kurang lebihnya. Dari sini sisi saya masih belajar, dan kesalahan dari saya, dan lebihnya itu kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.